Selamat datang di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hari ini kita belajar lagi ya pada tema 6 cita-citaku, subtema 3 hebatnya cita-citaku, pembelajaran ketiga. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan harus kita jaga dengan cara memakai masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Sebelum belajar, ikuti petunjuk ini ya. Berdoa terlebih dahulu, kerjakan sesuai dengan petunjuk. Silahkan bertanya kepada guru, orang tua, teman, saudara, atau orang-orang yang ada di sekelilingmu jika kamu mengalami kesulitan atau belum memahami materi. Selamat belajar teman-teman. Belajar dari rumah, aku bisa. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Coba kita simak bacaan berikut. Ini adalah seorang kisah dari sang arsitek. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang yang bernama Fredrik Silaban. Siapakah dia? Fredrik Silaban lahir di Bonondolo, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat meneman sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid yang termegah dan terbesar di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Fredrik berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral yang ada di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat untuk umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion, Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Hebat ya teman-teman. Nah teman-teman, Fredrik Silaban juga mengalami halangan saat menjadi arsitek, yaitu bersaing dengan 30 arsitek dan untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. Beliau juga bukan lulusan dari arsitek dan beliau juga bukan seorang muslim. Sikap yang dimilikinya adalah usaha yang gigih, pantang menyerah, dan bekerja keras. Usaha yang dilakukan adalah merancang dan membangun 700 bangunan di seluruh Indonesia. Prestasi
Fredrik Silaban juga sangat banyak teman-teman, yaitu Fredrik Silaban memenangkan sayembara, membuat desain Masjid Istiqlal, dan merancang 700 bangunan yang ada di seluruh Indonesia. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa walaupun bukan berasal dari jurusan yang sesuai dengan cita-citanya, Fredrik Silaban mampu mencapai cita-citanya. Misalnya bersekolah di jurusan SMK perhotelan tapi memiliki cita-cita sebagai pengusaha sayuran. Tetap bisa teman-teman, asalkan jangan pantang menyerah ya, dan terus mencoba. Perhatikan gambar berikut ini teman-teman. Gambar di atas merupakan gambar tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Apa saja nama-nama tempat ibadah itu? Yang pertama ada masjid, tempat beribadah umat Islam. Yang kedua ada gereja, tempat ibadah umat Kristen. Yang tengah adalah pura teman-teman, itu tempat ibadahnya umat Hindu. Yang keempat adalah wihara, tempat ibadahnya umat Buddha. Yang terakhir adalah kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Nah, ini adalah perbedaannya teman-teman. Yang pertama ada masjid, yang kedua ada kelenteng. Masjid dan kelenteng juga memiliki sejarah dan kegunaan. Semuanya itu digunakan mereka untuk beribadah. Meskipun agama mereka berbeda, tetapi mereka sangat bersatu untuk melakukan dan bertoleransi melakukan ibadah. Perhatikan peta persebaran berikut ya teman-teman. Peta di atas disebut dengan peta tematik. Peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus. Informasi tersebut berisi persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan. Tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam itu contohnya tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri dari palawija, sayuran, buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Selain itu, ada juga tanaman hutan yang diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, dan sebagai tempat perlindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri dari hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahannya. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antaranya adalah ada ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Teman-teman, tahukah kamu bahwa mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik? Selain melafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Di bawah ini adalah tanda yang digunakan untuk memberikan penekanan pada puisi, teman-teman. Selamat belajar ya teman-teman. Untuk materi selengkapnya dapat kita baca pada buku paket tema 6 halaman 127 sampai dengan 135.
Selamat belajar dari rumah teman-teman. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jaga kesehatan selalu ya. Semangat!